lanjutkan dengan sesi berikutnya ya. Kita ulangi yang tadi, tata rias dasar sampai bedak tabur atau bedak padat. Ya, kalau tadi saya mengatakan bedak tabur tidak selalu untuk semua jenis kulit, karena kulit kering tidak memerlukan lagi bedak tabur, karena bedak tabur adalah suatu produk yang menyerap minyak yang ada di fondi, yang ada di moisturizer, yang ada di kulit wajah itu sendiri. Jadi kalau kulitnya kering dikasih bedak tabur banyak, maka dia akan menambah kering dan crack hasil makeupnya. Tetapi yang namanya bedak padat atau compact powder itu sangat diperlukan untuk kulit kering, mau apalagi untuk kulit berminyak. Karena sifat dari compact powder itu adalah sebagai anti gores, sehingga pada saat makeup dipegang-pegang atau cipika-cipiki tidak luntur. Nah, itu sebagai anti gores. Kalau Maybelline itu mungkin vernisnya atau anti goresnya ya. Kita lanjutkan tata rias dekoratif. Dimulai mungkin dari eyeliner, dimulai dari alis, lipstick, blusher, dan lain sebagainya. Itu yang warna-warni yang ada di wajah itu adalah tata rias dekoratif. Jadi kalau tata rias dasarnya dari pembersih sampai bedak, tata rias dekoratif setelah bedak, dan selanjutnya sampai finishing touch. Itu adalah tata rias dekoratif, termasuk shading dan highlighter. Tapi asesor dan senior-senior kita yang sudah sepuh-sepuh, yang belajarnya tahun 60-an tahun 70-an, menyebut highlighting atau highlighter itu atau lighter itu dengan kata tinting. Jadi shadingnya sama, tapi beliau menyebutnya tinting untuk warna-warna terang ya. Shading dan tinting bisa dilakukan dalam atau luar, dan bisa menggunakan produk-produk, misalnya shading dalam bisa menggunakan foundation, bisa menggunakan blusher warna coklat-coklatan, atau menggunakan lipstick warna kecoklat-coklatan, atau eyeshadow warna kecoklat-coklatan, dilakukan di atas foundation dengan cara di tap-tap dengan beauty blender. Saya menyarankan tidak ada seorang pun makeup artist yang mengotori tangannya, karena tangan kita tidak dijamin sterilnya, kebersihannya. Biasanya menggunakan moisturizer di punggung tangan, pembersih di telapak tangan, foundation juga ada di sini. Nanti ambil lipstick, ambil shadow, coretkan dulu ke punggung tangan. Saya sarankan itu tidak dilakukan oleh makeup artist zaman sekarang, makeup artist profesional zaman sekarang, di mana perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sudah jauh berkembang pesat. Jadi cukup menggunakan beauty palette itu, palette blender itu, jadi boleh dioleskan di situ atau di tisu warna putih supaya kita bisa melihat warna dengan jelas. Ya, seperti itu. Shading dan lighting, shading dan highlighter atau dan tinting bisa dilakukan dengan dua cara, itu dalam dan luar. Tentu saja kalau yang dalam bisa berbentuk krem, bisa berbentuk powder. Yang luar itu harus selalu berbentuk compact sebaiknya ya, supaya tidak rusak makeup yang sudah dilakukan. Bedak tabur sudah ya, tadi dibahas, bedak padat juga sudah. Kalau Anda ingin tahu bahwa ini semua yang saya sampaikan urutannya sama dengan yang ada di buku ini, karena saya memprint PowerPoint menjadi buku ini ya, seperti itu. Jadi tidak berbeda antara saya dengan Anda semua yang sedang pegang buku ya. Mungkin ada gambar di buku ini, ada gambar wajah di mana ada garis A, B, C, D, E, dan F. Ada gambar seperti ini ya. Garis A berada di batas pertumbuhan rambut, garis B berada di atas alis ya, bukan puncak alis tapi di atas pangkal alis. Garis C ada di ujung hidung, garis D ada di ujung dagu ya. Nah, sekarang garis itu yang horizontalnya ada ABCD, yang vertikalnya ada di sisi biji mata yang hitam kiri, sisi biji mata yang hitam kanan pada saat kita menghadap ke depan. Kalau garis E dan F ini jaraknya sama dengan dari A ya, dari A ke B sama dengan B ke C sama dengan C ke D, maka bentuk wajah dia adalah oval sempurna. Tapi kalau bentuk wajah saya yang persegi gini, kotak, maka jarak-jarak di sini lebih pendek.
ya, jarak AB, BC, CD lebih pendek dibandingkan dengan jarak E dan F. Karena mata saya justru lebih jauh. Dagu dan hidung saya lebih pendek. Hidung saya pendek sekali, alis dengan hidung kelihatan pendek, dahi, garis pertumbuhan rambut dan alis sangat pendek dibandingkan dengan mata saya yang jaraknya lebih jauh. Itu namanya wajah yang persegi atau bulat, biasanya seperti itu ya. Ada gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini teknik untuk membuat alis. Yang pertama, garisnya masih tetap ABCD, E dan F, ya itu. Nah, jadi pangkal alis yang dibuat tetap seperti metode zaman dulu, dari ujung hidung melewati sudut mata dalam, maka kita dapatkan satu titik sebagai pangkal alis. Ya. Nah, sedangkan ekornya dari cuping hidung ke sudut mata luar, maka kita dapatkan satu titik di sini. Yang jelas titik di sini harus lebih tinggi daripada pangkalnya. Nah, yang jadi masalah zaman dulu dengan zaman sekarang, perbedaan antara puncak alis tahun-tahun dulu sebelum tahun 2015 dan setelah 2015 ya. Alis zaman dulu dari pangkal langsung melengkung, mau wajahnya bulat, mau persegi, mau oval, mau lonjong dan sebagainya, ini langsung melengkung indah. Tapi untuk zaman sekarang lebih lurus dulu, baru ada patahan atau ada bengkok di 2/3 alis. Karena pola yang dibuat kalau zaman dulu dari cuping hidung langsung ke tengah biji mata, dapat satu titik pas di tengah-tengah alis, sehingga hubungannya antara titik A, titik B, titik C disambungkan menjadi lengkungan. Tetapi kalau zaman sekarang justru ukuran untuk puncak alis adalah dari cuping hidung ke sisi biji mata yang hitam ya, maka dapat satu puncak alis. Softline semakin besar, maka alis datarnya akan semakin jauh. Softline-nya kecil atau biji mata aslinya, maka jarak pangkal alis dengan puncaknya akan lebih mendekat. Itu perbedaan alis zaman dulu dengan alis yang tren zaman sekarang ya. Masih ada gambar lain. Gambar yang sebelah kanan dan di bawah. Ini untuk menentukan arah pemerah pipi bagi wajah-wajah persegi dan wajah bulat ya, atau wajah panjang. Jadi bertolak belakang, persegi, bulat dan berlawanan dengan wajah panjang. Saya bahas yang wajah panjang dulu, yang wajah persegi dulu karena modelnya saya sendiri. Jadi kalau wajahnya seperti saya, persegi atau bulat ya, tentukan pemerah pipi ya dari sudut mata mundur. Ini turunkan koas, mengoleskannya dari sini, arahkan ke sudut bibir. Berhenti di garis C. Jadi tidak ada pemerah pipi yang melewati garis C, yaitu yang garis hidung ini. Semakin pendek hidungnya, maka pemerah pipi itu akan semakin pendek. Semakin panjang wajahnya, maka semakin panjang hidungnya, maka pemerah pipi akan semakin panjang. Dan hasilnya akan natural. Tidak kepanjangan, tidak kependekan. Tapi yang jelas, dengan cara pemerah pipi yang diagonal itu, wajah bulat dan wajah persegi seperti saya akan menjadi lebih tirus. Tentu saja nanti ada shading di sini, ada highlighting di sini, supaya lebih menonjol tulang pipinya. Sekarang berbeda dengan pemerah pipi untuk wajah panjang. Ya, ini berkaitan dengan garis, bahwa garis vertikal akan memanjangkan atau meninggikan, garis horizontal akan lebih memendekkan. Kita bahas wajah yang panjang, bahwa garis horizontal mendatar akan memendekkan wajah pendek. Kita buktikan dengan cara mengaplikasikan pemerah pipi, koasnya dioleskan dari depan telinga, arahkan ke hidung, ke tengah hidung ya, tetapi berhenti di garis yang F, berhenti di garis E tadi yang vertikal itu. Jadi garis hayal itu harus dibayangkan terus pada saat kita praktek. Di mana garis E-nya, di mana garis F-nya, di mana garis C-nya dan lain sebagainya. Yang lebih penting, arahkan pemerah pipi ke hidung, berhenti di garis E atau F, yaitu di sisi mata yang hitamnya sebelah dalam, bukan sebelah luar, di sebelah dalam. Sebelah luar untuk pola puncak alis, sebelah dalam untuk pola pemerah pipi. Sehingga tidak ada lagi pemerah pipi yang tembus dari telinga ke hidung ke
pemerah pipi kecuali tren ya. Contohnya pernah menjadi trendsetter Agnes Mo dan Dewi Persik. Itu karena dia trendsetter. Jadi apapun yang dilakukannya, kebetulan wajah-wajahnya cantik dan opa, jadi tidak ada masalah. Tapi kita bayangkan kalau wajahnya kotak, persegi atau bulat dengan pemerah pipi yang horizontal seperti itu melintang, maka wajah bulat akan semakin bulat, wajah persegi akan semakin persegi seperti itu ya. Saya menganalogikan menganalogikan bentuk wajah itu dengan pola layang-layang. Di sini ada pola layang-layang ya. Sebetulnya ini kita persepsikan ya, kita sarankan bahwa garis layang-layang ini sebetulnya tidak ada, tapi yang ada adalah hayalan. Bahwa yang di luar garis layang-layang ini, layang-layang kan begini, di atasnya juga begitu, itu ada satu titik di dagu, satu titik di sudut mata, maka tembus ke garis rambut. Dari garis rambut ini sambungkan ke titik di tengah-tengah dahi, maka akan terbentuk pola layang-layang. Ini untuk mempermudah Anda mengajar kepada private yang masih pemula, peserta didik private atau peserta didik yang reguler, yang betul-betul pemula, dia belum bisa mengajar-ajarkan di mana shading, di mana highlighting, di mana harus dibentuk alis dan sebagainya. Dengan pola layang-layang ini sangat mudah sekali mengajarnya. Jadi Anda boleh menggariskan dengan garis ekor kuas atau dengan pensil coklat tipis-tipis, digariskan pola layang-layang ini, dan Anda aplikasikan shading pada garis-garis, pada bidang-bidang yang di luar garis layang-layang ini, baik di dahi maupun di pipi. Sehingga wajah-wajah ini, wajah persegi dan bulat, ini khusus ya, wajah persegi dan bulat akan menjadi lebih oval. Tentu saja nih dagunya jangan seruncing ini, tentu saja shadingnya lebih memudar, lebih keluar dari titik dagu ini, lebih ke kanan, lebih ke kiri. Usahakan dagu itu selebar-lebarnya adalah satu sudut bibirnya, jangan melebihi sudut bibirnya, karena kalau dagunya lebar, highlightnya lebih ke melewati sudut bibir, maka dagu itu akan menjadi lebar dan wajah menjadi persegi atau tambah bulat ya, seperti itu. Shadingnya berada di sini, highlightnya atau tintingnya berada di dagu dan di puncak dahi untuk wajah bulat dan persegi ya. Nah, sekarang sebaliknya untuk wajah panjang, ini yang dibahas di sini adalah dua kelompok wajah. Pertama kelompok wajah bulat, yaitu wajah bulat sendiri, wajah persegi, segitiga, dan bentuk buah pir, itu masuk ke dalam kelompok atau golongan wajah bulat. Maka gunakan kite pattern ini atau pola layang-layang ya. Dimana untuk wajah kelompok bulat, shading diletakkan di luar garis layang-layang. Sebaliknya untuk wajah yang kelompok panjang, yaitu wajah yang diamond, bentuk hati, atau yang wajahnya oblong atau panjang, lonjong ya, itu sebaliknya, justru di luar garis layang-layang ini harus menggunakan highlighter, harus menggunakan concealer lebih terang, fondi lebih terang, atau bahkan dibikin glossy, dibikin mengkilat, pipinya mengkilat, dahinya mengkilat, karena dia memiliki pipi yang sempit, dahi juga yang sempit. Justru pada bagian dalamnya ini ya, di garis-garis layang-layang ini aplikasikan fondi atau bedak lebih gelap. Di tengahnya tetap harus terang, karena wajah itu harus mengarah ke depan, bukan mengarah ke samping, karena nanti akan jadi lebar lagi. Tapi semua wajah diarahkan menciut ke depan dan tonjolannya berada di tengah-tengah ya itu. Kalau mitologi Yunani kuno, bahwa wajah yang cantik adalah yang seperti kuda. Kita bayangkan kuda, hidungnya keriting, bibirnya juga keriting, tulang alisnya menonjol. Itu mitologi Yunani kuno. Tapi kita jangan ya membuat seorang pelanggan, seorang model dibuat wajah mirip-mirip kuda, tidak seperti itu. Tapi mitologisnya seperti itu, mitosnya seperti itu, bahwa wajah yang cantik itu yang terbentuk, bibir keriting, hidungnya keriting dan mancung, tulang alisnya juga menonjol, sementara dahinya juga lebar dan lain sebagainya. Itulah peranan seorang makeup artist di sini adalah memang untuk membuat semua bentuk wajah menjadi oval, mau persegi, mau panjang, mau segitiga, mau diamond, mau bentuk hati, mau bulat, semua setelah selesai makeup itu menjadi oval. Bukan yang panjang tambah panjang, yang kurus tambah kurus,
yang bulat tambah bulat karena kesalahan mengaplikasikan warna terang dan warna gelap. Tentu saja untuk warna-warna makeup, kalau saya dirias dengan bentuk wajah seperti ini, highlight atau tinting hampir tidak diperlukan. Yang diperlukan hanya bagian dagu, supaya dagu saya menjadi panjang, karena wajah persegi antara rahang, dagu, dan rahang dalam satu garis yang rata, garis yang lurus. Supaya saya dagunya menjadi panjang, maka aplikasikan fondi lebih terang atau concealer lebih terang dari bawah bibir sampai ke bawah dagu, supaya antara dagu dengan rahang tidak terpisah, sehingga menjadi lebih panjang. Kesannya aslinya tetap saja persegi sebetulnya, ya gitu. Identifikasi morfologi wajah, ya. Nah, ada lembar khusus untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa. Ada lembar khusus sudah saya lampirkan di sini. Untuk pemula sebaiknya ini difotokopi dulu lebih banyak, supaya setiap kali mempraktekkan makeup, baik di salon atau hanya untuk praktek sehari-hari di rumah untuk memperlancar makeup, sebaiknya ini yang 3 lembar ini dikopi dulu sebanyak-banyaknya, paling tidak ya 5 lembar lah, 5 set difotokopi, supaya setiap kali praktek bisa mempraktekkan identifikasi morfologi wajah atau mengenal bentuk wajah. Bentuk wajah itu bukan saja oval, persegi dan lain sebagainya, tapi bentuk-bentuk detail dari anggota wajah yang ada di wajah seseorang. Itu jadi fotokopi dulu lebih banyak, paling tidak 5 kali praktek. Tidak berarti pada saat diagnosa harus langsung praktek make up. Jadi model yang ada di rumah, baik suaminya, adiknya, mungkin pekerja di rumah atau orang tuanya, itu bisa dibuat untuk diagnosa, untuk pengenalan bentuk wajah. Karena tidak harus langsung di make up, kan bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Yang pertama adalah jenis kulit normal kering berminyak. Ini hubungannya dengan emulsi. Yang tadi sudah saya jelaskan, emulsi oil in water berarti kandungan banyak air, atau emulsi water in oil berarti kandungannya banyak minyak, ya. Dua kosmetik, dua emulsi yang berbeda adalah untuk jenis kulit yang berbeda pula, ya, seperti tadi. Titik-titik yang ada di situ harus diisi sesuai jawabannya yang ada di lembar lain, karena pertanyaan yang ada di diagnosa itu jawabannya sudah ada di buku ini, tinggal buka-buka saja. Jadi ibaratnya kalau ini buku resep masakan, kita di dapur ada kompornya, ada sayurnya, ada bumbunya, maka kita masak sambil membuka-buka resep dulu. Untuk 1, 2, 3 kali mungkin seperti itu. Tapi selanjutnya, atau untuk senior-senior yang makeup artis top, itu sudah tidak perlu lagi sebetulnya, karena sudah secara naluri, secara feeling, begitu melihat wajah seseorang sudah langsung terinspirasi bahwa ini matanya harus diapakan, pipinya harus diapakan, bibirnya harus diapakan, pipinya harus diapakan, dan bahkan dahinya pun harus diapakan treatmentnya. Tapi untuk pemula atau yang pengalamannya belum banyak, ini memang diperlukan lembar diagnosa tadi, ya, seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi titik-titiknya diisi sendiri dengan tulisan tangan. Pada saat diagnosa, pada saat pengenalan bentuk wajah, Anda tidak boleh bertanya kepada teman, kepada saudara, apalagi bertanya kepada pelanggan itu sendiri atau kepada model. Tentu saja dia sudah sangat mengetahuinya karena wajah dirinya sendiri. Tetapi itu harus menurut pendapat Anda, bahwa menurut Anda ini bentuk wajahnya seperti ini. Tapi harus sesuai dengan garis tadi, A, B, C, D, E, dan F, ya. Kedua adalah warna kulit. Kulitnya terang, sawo matang, coklat atau gelap, ya. Semua warna kulit sebaiknya aplikasikan concealer atau fondi lebih gelap 1 tingkat warna atau 1 ton dari warna kulit aslinya, sehingga hasil makeup yang dihasilkan oleh seorang makeup artis profesional kesannya tidak terlalu putih, tidak terlalu pucat, atau tidak terlalu kuning bahkan, ya, seperti itu. Lapis pertama selalu menggunakan tonnya lebih gelap 1 tingkat warna dari warna kulit aslinya. Untuk lapis berikutnya yang di mixing itu boleh seputih apapun silahkan, karena tidak akan berpengaruh pada warna kulit yang sudah diaplikasikan warna yang lebih gelap 1 tingkat warna. Nah,
kegunaan atau tujuan atau fungsi dari foundation yang lebih gelap atau concealer lebih gelap sertifikat warna adalah untuk menutupi noda-noda yang ada di wajah, baik itu noda hitam, noda putih, kebiru-biruan, ada urat-urat yang kecil-kecil warna merah dan hijau serta kebiru-biruan, ada bekas jerawat, ada bekas cacar dan lain sebagainya, itu akan tercover oleh foundation yang satu tingkat lebih gelap warnanya atau satu tone lebih gelap warnanya dari kulit aslinya, dari warna kulit aslinya. Berikutnya, bentuk wajah. Ada bulat, persegi, segitiga, buah pir. Itu masuk ke kelompok yang bulat, golongan bulat. Sedangkan golongan panjang adalah bentuk wajah oblong, segitiga terbalik, ya, atau diamond, bentuk hati. Ya. Semua bentuk wajah yang 7 itu, yang 2 golongan itu menjadi oval setelah dirias wajahnya. Ya. Nah, jadi untuk yang wajah persegi, shadingnya letakkan di mana, semua ada di buku. Highlightingnya harus letakkan di mana, atau tintingnya diletakkan di mana. Begitupun untuk wajah bulat, segitiga, buah pir dan sebagainya. Itu sudah ada di buku. Anda tinggal mempraktekkan diagnosa, hasilnya, isiannya, titik-titiknya. Tinggal membuka-buka buku di bentuk-bentuk wajah mulai halaman 15 sampai 25. Ya, di situ ada resepnya di situ. Anda mengisi titik-titik, jangan ngarang sendiri karena buku ini berdasarkan riset, ya. Tingkat kesalahannya sudah sangat minim sekali. Bukan berarti benar sempurna, ya. Tingkat kesalahannya sudah diminimalisir seperti itu. Ya. Begitupun untuk wajah-wajah yang sempit, yang tirus dan sebagainya, di mana Anda meletakkan highlightingnya, di mana Anda meletakkan tintingnya, dan di mana Anda meletakkan shadingnya, baik luar maupun dalam. Bentuk dahi untuk bentuk saya yang persegi tentu saja kedua sisi kiri dan kanan dahi diaplikasikan foundation luar dan foundation dalam lebih kecoklat-coklatan. Sedangkan di tengah dahi ini supaya dahi saya kelihatan lebih tinggi, tidak rata garisnya, maka diaplikasikan tinting atau highlighting atau highlighter di sini, termasuk rahang dan dagu seperti itu, ya. Bentuk alis untuk wajah persegi seperti saya tidak disarankan bentuk alisnya datar, tapi harus melengkung indah. Jadi ada punggungnya, alisnya jangan lurus, tapi harus ada punggungnya karena untuk mengkamuflase bentuk wajah menjadi lebih halus atau lebih lembut, tidak kaku lagi. Ya. Ada alis datar, turun dan naik. Yang datar tentu saja dinaikkan, yang turun juga dinaikkan. Yang datar dilengkungkan, yang turun dinaikkan. Yang naik boleh sedikit diturunkan dengan cara menutup alis yang tinggi itu dengan concealer lebih terang. Berikutnya bentuk mata. Kebetulan bentuk mata saya sipit, kecil, dan turun. Tentu saja turun karena usia sudah 66 tahun. Tidak ada bibir mata yang kencang 66 tahun, ya. Apalagi saya laki-laki yang tidak pernah merawat kelopak mata, ya. Jadi aplikasikan teknik cut crease itu sangat tepat sekali, cut crease untuk di sini supaya kelopak matanya lebih kelihatan dalam, ya. Untuk menolong bibir mata atau kelopak mata atas yang bergelambir seperti ini, itu mau tidak mau harus menggunakan Scott, ya, menggunakan Scott untuk mendalamkan, ya. Pemasangan Scott tidak bisa sekali langsung jadi, bisa satu lapis, cabut lagi, diganti lagi, ditambah 2 lapis sampai 3 lapis, karena ini gelambirnya sudah sangat banyak sekali, sehingga kalau tanpa Scott ini kalau diberikan eyeshadow ini akan ketarik keluar, didorong ke sini akan ketarik ke dalam. Sehingga pada saat menggunakan spot maka kelopak mata menjadi kencang seperti ini. Jadi ada lekukannya di sini, ada double line-nya, ada lekukan sesuai dengan biji mata. Dengan demikian maka aplikasi shadow menjadi lebih mudah karena tidak keriput, tidak turun, tidak bergelambir, ya. Untuk alis turun boleh dinaikkan dengan cara mengerik di bawahnya atau memberikan concealer lebih terang, ya. Gunakan eyeliner. Ya, kalau eyeliner saya analogikan telunjuk saya sebagai eyeliner atas, jempol saya sebagai eyeliner bawah, maka eyeliner ini tidak boleh nyambung atas dan bawah. Karena mata saya turun, sipit dan kecil. Kalau eyeliner atas dan bawah menyambung, ya, kebetulan sekarang sedang tidak tren sambung menyambung eyeliner, maka akan tambah kecil dan sipit.
Tetapi untuk membesarkan mata saya, membulatkan mata saya, maka eyeliner direnggangkan. Sudut luarnya direnggangkan, tidak pernah menyambung. Jadi seperti ini, ya. Jadi lengkung di atas, lengkung di bawah. Dan yang lebih penting lagi, karena mata saya turun, maka eyelinernya tuh harus naik di sudut-sudut mata luarnya. Ada wingnya, supaya mata kelihatan lebih naik. Arsir nanti eyeshadownya arsirkan ke atas, alisnya sudah dinaikkan, sudah pakai double line, pakai scotch juga, maka mata itu akan menjadi kencang dan menjadi ceria lagi, tidak ngantuk, tidak loyo, tidak kelihatan tua dan turun, ya. Aplikasikan eyeshadow pada kelopak mata yang bergerak di sini lebih terang daripada double line-nya, daripada garis di sini. Jadi ini lebih terang boleh, supaya untuk menonjolkan. Karena warna-warna yang terang akan menonjolkan mata, membesarkan, ya. Pipi juga dikasih warna glowing, glossy, akan lebih besar lagi, sama dengan mata. Kalau matanya kecil, sipit, maka di sini harus lebih terang supaya lebih besar dan lebih menonjol. Untuk eyeliner sudah, ya, bagian atas ditebalkan, eyelinernya dikasih wing. Bagian bawah turun dari bibir mata aslinya, ya, jadi turun di bawah bibir mata aslinya. Jadi eyeliner diaplikasikan di bawah bulu mata, ya. Setelah itu berikan eyeliner lebih terang. Tapi untuk mata yang tua seperti ini, eyeliner putihnya itu jangan terlalu banyak, karena nanti akan kelihatan kurang bagus, ya. Itu mengkoreksinya untuk mata yang sipit, turun, dan bergelambir, ya. Nah, ada bentuk-bentuk mata lain, mata besar ada di buku, mata menonjol juga ada di buku. Mata besar dan menonjol tentu saja shadownya harus warna lebih gelap, karena warna gelap akan mendalamkan, akan mengecilkan, akan menyamakan. Jadi yang menonjol jangan gunakan lagi highlighter di kelopak matanya, nanti akan tambah keluar lagi. Mata panjang, mata bulat, ya, mata turun dan mata naik. Jadi itu semua ada di sini. Tidak ada yang saya sampaikan tidak di luar buku ini, tapi semuanya ada di dalam buku ini. Selain mengkoreksi bentuk mata, harus diperhatikan juga bagaimana mengaplikasikan bentuk dan warna eyeliner atas dan bawah untuk setiap mata yang berbeda. Jadi mata yang berbeda, maka treatmentnya untuk shadow, eyeliner, dan highlightnya berbeda pula. Bentuk pipi ada cabi, ada cekung, ada datar. Nah, kalau saya tidak sedang gemuk, pipi saya datar, karena tulang pipinya biasanya sejajar dengan pipi. Tapi pada saat ini saya tidak tahu sedang menonjol pipinya atau lebih menonjol tulang pipinya. Kita ambil bentuk pipi saya untuk diagnosanya pipi datar, ya. Nah, berarti harus ditonjolkan warna terang concealer di tulang pipi, warna gelap sebagai shading di bawah tulang pipi. Ini sudah terabaikan, jadi rahangnya sudah selesai. Sekarang kita bahas tentang pipi di atas rahang. Jadi tulang pipi saya harus ditonjolkan dengan warna terang, baik concealernya, fondinya maupun blushernya. Sedangkan di bawah tulang pipi ini harus warna gelap, baik shading dalam maupun bedak padat dan bedak tabur ini harus lebih gelap, sehingga tulang rahang yang sudah masuk lebih oval lagi, lebih tirus, pipinya sudah lebih masuk, tulang pipinya lebih menonjol. Karena sebetulnya fungsi dari blusher, fungsi dari pemerah pipi adalah untuk menaikkan wajah, bukan malah menurunkan bentuk wajah. Ada kesalahan mengaplikasikan pemerah pipi di mana terlalu bawah melebihi garis hidungnya, garisnya tadi, sehingga adanya di sini. Untuk wajah saya yang persegi, yang sudah berumur, pipinya sudah turun, maka pemerah pipi yang turun ke sini ditambah highlight di sini, highlighter tinting di atas tulang pipi, maka pipi itu bukannya naik, bukannya jadi kencang pipinya, malah akan menjadi bergayut, tambah bergayut lagi pipinya, seperti itu. Jadi untuk pipi saya highlightnya hanya tulang pipi saja. Di sini sama sekali tidak menggunakan glitter atau glowing atau yang shimmering, tidak perlu, ya, tidak perlu lagi. Bertolak belakang dengan wajah tirus. Wajah tirus di sini harus terang, di sini harus gelap, ya, seperti itu. Bertolak belakang. Semua bentuk pipi, cabi, cekung, datar, dan yang lainnya ada di buku tadi. Ada di buku yang sudah Anda miliki.
Khusus untuk bentuk hidung, ya ini lebih baik saya lagi modelnya, karena hidung saya banyak sekali yang harus diperbaiki, harus dikoreksi. Kalau saya perempuan, ini koreksinya harus lengkap sekali, karena hidung saya lebar, pendek, pesek di ujung hidungnya. Kalau di pangkal hidung, saya tidak mau mengaku bahwa saya pesek, karena di pangkal hidung saya ada tulangnya yang berdiri. Tetapi bukannya berdiri tambah tinggi, ke ujung ini malah menjadi melorot, menjadi turun. Berarti yang harus diberikan warna terang baik fondant, concealer maupun highlightingnya adalah di ujung hidung, di puncak hidung sampai ke bawah, bahkan sampai ke cupido, untuk memberi efek kesan supaya hidung saya menjadi menonjol dan panjang, tinggi dan panjang. Di daerah sini tidak perlu shading dan highlighting, tidak perlu tinting di sini, karena kalau di sini dikasih shading dan highlighting, maka yang ini akan tambah pendek lagi. Jadi shading dimulai dari cuping hidung, naik sampai batas yang diperlukan. Jangan sampai dekat mata, karena saya sudah mancung ceritanya di sini, tapi peseknya di ujung hidung. Tetapi cuping hidung saya karena lebih panjang daripada tulangnya, maka cuping hidung di sini harus lebih gelap sekali, memudar ke atas menipis-menipis sampai hilang. Ya. Sebetulnya untuk hidung pendek saya harus dari pangkal alis sampai cuping hidung shadingnya. Tetapi kan di sini sudah ada penonjolan tulang, maka dari alisnya tidak diperlukan lagi. Ya. Cukup mungkin 2/3 atau setengah dari hidung saya kasih shading, tebal di sini, menipis membaur ke atas. Persepsi kita, ya, setiap mengaplikasikan di dalam pikiran kita, mengaplikasikan shading dan tinting, itu dalam pikiran kita membaur, bukan tegas, bukan bergaris. Ya, itu yang pertama. Jadi puncak hidung dengan highlight sampai ke bawah dengan tinting sampai ke cupido. Ya. Di sini lebih gelap, ke atas semakin memudar. Jarak shading kiri dan kanan tidak boleh terlalu lebar, ya. Kurang lebih 8 mili, ya, karena yang namanya mancung itu kan tulangnya runcing, jadi lebih kecil akan bagus. Ya, kalau ini lebar, ya, jaraknya apalagi yang dari alis ke sini, lurus ke sini, maka bukannya mancung, malah hidungnya menjadi bengkak seperti disuntik silikon. Itu yang tidak boleh. Setelah di make up, setelah dirias oleh seorang make up artis, hidungnya malah seperti bengkak, seperti suntikan. Itu yang tidak boleh. Tapi harus mancung secara natural, secara alami. Mancung tidak berlebihan. Oleh karena itu, hidung yang sudah mancung, hidung yang sudah panjang, sebetulnya tidak perlu lagi shading dan highlighter. Tidak perlu lagi shading dan tinting. Ya, seperti itu. Cukup mungkin aplikasikan bekas shading tadi, kuas bekas shading digosokkan kiri kanan, ya. Tidak perlu lagi ada highlight karena dia sudah mancung, sudah tinggi. Apalagi yang diperlukan. Sekarang sebaliknya. Hidungnya kecil mungil, tapi bukan pesek, ya. Hidungnya kecil mungil. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah memberikan warna terang dari concealer, fondant, dan bedak untuk hidung yang kecil mungil. Jadi tidak ada lagi shading-shadingan. Kalau dikasih shading lagi, maka hidungnya akan hilang lagi, akan kecil mungil lagi. Kita melangkah pada pembentukan bibir, ya. Ada bibir tipis, bibir tebal, bibir kecil, bibir lebar, ya. Lebar kepanjangannya. Kecil berarti mungil, tebal bibirnya, ketebalan bibir atas dan bawahnya, bibir tipis berarti tipis, ya. Semakin tua usianya, maka seorang wanita akan semakin tipis bibirnya. Untuk yang bibir tipis, aplikasikan warna lebih terang. Warna lipstiknya, warna pemerah bibirnya lebih terang. Karena yang terang menebalkan, membesarkan, ya, menonjolkan. Sebaliknya untuk bibir yang tebal, harus menggunakan warna yang lebih matte, lebih gelap, bukan gelap hitam, bukan ungu dan sebagainya, masih kemerah-merahan tapi gelap dan tidak glowing, ya, seperti itu, tidak deep gloss. Nah, sekarang yang bentuk bibir tipis, boleh aplikasikan lip liner di luar bibir aslinya. Gunakan pemerah bibir yang lebih cerah dan lebih glossy. Sebaliknya, bibir tebal harus mengaplikasikan warna bibir lebih gelap, matte, dan tidak membuat garis bibir di dalam garis bibir aslinya, karena tetap akan kelihatan berbeda. Garis aslinya ada di luar, garis yang baru ada di dalam. Jadi walaupun
ada di dalam teori, tetapi sebaiknya tidak dipraktekkan. Tapi saya lebih menyarankan, menganjurkan gunakan yang metode atau teknik ombre untuk bibir tebal ya. Jadi di dalamnya terang, keluarnya lebih gelap, tetapi tidak membuat garis yang rapi. Garisnya boleh disamar-samarkan supaya bibir yang tebal kelihatan lebih tipis dan lebih menarik ya. Untuk mengecilkan bibir yang panjang, yang lebar ke sini, boleh menggunakan lipstick yang warna gelap di sudut-sudut bibir kiri kanan dan warna terang dan glowing atau glossy di tengah-tengah bibir, sehingga bibir akan kelihatan lebih mensiut seperti itu. Berikutnya adalah bentuk rahang. Rahang menonjol, ada rahang datar. Rahang datar biasanya yang wajah-wajahnya oriental atau wajahnya oval tapi sudah mulai gemuk, biasanya ini rahangnya datar, tidak tirus lagi. Nah, yang datar tentu saja harus menggunakan concealer dan founding atau highlighter lebih di rahangnya. Berbeda dengan saya. Kalau saya lebih gelap, kalau yang rahangnya datar atau tirus harus lebih terang ya. Nah, kembali ke mengaplikasikan shading dalam dan shading luar untuk wajah saya yang kotak seperti ini. Saya menyarankan shading tidak mengaplikasikannya seperti ini, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, sehingga nanti lupa segera memblendingnya, sehingga di sini akan bergaris. Sehingga di sini ada garis merah, di sini ada putih karena sistem yang baking itu dengan bedak tabur yang banyak warna putih dari sini ke sini. Ya. Di sininya gelap, dari sini ke sini garis, dari sini ke sini garis. Jadi nanti akan menimbulkan efek setelah dirias, si pelanggan atau model akan seperti ini. Yang putihnya ini adalah yang menonjol. Jadi si model atau si pelanggan itu akan kelihatan seperti sedang mengulum bakso. Jadi di sininya ada tonjolan. Yang saya anjurkan untuk mengaplikasikan shading dalam maupun shading luar adalah kaos diletakkan posisi dalam posisi vertikal, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Jadi bukan digosok ke atas ke bawah, digosok ke atas ke bawah, karena akan menimbulkan kesan di sini garis, karena wajah kita juga ada suhunya, ada kepanasannya, ada panasnya, ada suhu tubuh yang panas termasuk di wajah. Kulit kita berpori-pori, semua produk yang mengandung minyak akan segera diserap oleh pori-pori wajah kita, pori-pori kulit kita. Sehingga pada saat kita mengaplikasikan tebal, rata, belum di blending, itu sudah terlanjur terserap oleh pori-pori dan oleh suhu tubuh kita. Sehingga pada saat blendingnya akan lebih susah lagi. Jadi saya sarankan setiap aplikasi shading selalu langsung blending. Aplikasi shading langsung blending. Jadi jangan tempel, dibiarkan dulu, dikipas-kipas, baru di blending. Itu bukan salah, tapi hasilnya tidak maksimal ya. Masih ada permasalahan morfologi wajah yang terakhir adalah bentuk dagu. Dagu pendek seperti saya, ada dagu panjang, ada dagu yang menonjol ke depan, ada dagu persegi di sini, mungkin karena dari lahir atau dari suntikan silikon cair tadi. Biasanya ini lebih persegi dan kelihatan sangat keras ya. Mengkoreksinya tentu saja semua ada di buku ini, semua ada di sini, semua tiga bentuk dagu itu ada di sini. Tetapi khusus untuk wajah persegi seperti saya, dagunya pun datar ya, pendek, maka aplikasikan highlight atau aplikasikan highlighting atau tinting dari mulai sudut bibir ke bawah dengan concealer atau founding lebih terang sampai ke bawah dagu, sampai ke leher sambung. Karena leher harus lebih terang daripada wajahnya. Jadi di sini highlight di sini harus lebih ke bawah. Nah, kalau mau lebih tirus lagi, ini aplikasikannya harus miring, tapi tidak segitiga seperti pola layang-layang, tapi lebih miring ke sini supaya shadingnya berada menjorok ke dagu kiri kanan, sedangkan highlightnya atau tintingnya lebih terang dan mensiut ke dagu, sehingga dagu saya menjadi panjang dan menjadi lebih runcing. Itu hanya kamuflase saja ya. Ada penjelasan di bawah sini, di bawah diagnosa tadi ya. Ada terakhir di sini ya. Jadi semua isian yang koreksi titik-titik itu jawabannya ada di buku, ya. Jadi jangan ngarang sendiri, silahkan dicontek dari semua yang ada di buku ini ya.
Ada triks dan tips untuk makeup artis yang praktis ya. Pertama, mengaplikasikan foundation lebih gelap satu tingkat warna dari warna kulit aslinya, satu ton lebih gelap ya. Berikutnya adalah aplikasikan highlighting atau lighting atau tinting atau highlighter dengan foundation atau concealer lebih terang ya. Setelah itu aplikasikan inner blusher atau pemerah pipi dalam sebelum bedak ya. Aplikasikan berikutnya adalah shading dalam ya, baru bedak tabur dan bedak padat ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih mesti highlight dulu, kenapa tinting dulu bukan shading dulu? Karena kebiasaan semua biasanya shading dulu. Karena wajah-wajah di Indonesia adalah bentuknya lebih oriental, lebih datar, dagu tidak menonjol, tulang pipi tidak menonjol, pipi tidak tirus, tapi hampir datar, oriental atau mongoloid ya. Itu lebih memerlukan penonjolan, bukan memerlukan pendalaman, bukan memerlukan shading. Berbeda dengan orang Eropa, orang Arab, orang India atau Pakistan, dia lebih memerlukan shading karena rahang menonjol, tulang pipi menonjol, alis sudah menonjol ya. Berbeda dengan orang-orang Asia, berbeda dengan orang-orang Indonesia ya, pada umumnya lebih bulat, lebih datar, jadi lebih memerlukan penonjolan dengan warna lebih terang. Setelah itu baru pemerah pipi dengan cara menggunakan beauty blender kecil, di tap sebelum bedak di atas foundation ya. Kata-kata ini kemungkinan akan keluar di dalam ujian atau sertifikasi makeup artist ya. Terakhir baru mengaplikasikan shading dalam dan shading luar. Jadi ya dari yang terang dulu baru yang gelap. Pertama mungkin ada kesalahan membawa kuasnya hanya satu digunakan untuk semuanya, itu kan bisa terang dulu, lebih gelap lagi, paling gelap terakhir, supaya kuasnya tidak perlu dicuci dulu, tidak perlu menggunakan air dan deterjen, cukup dilap dengan tisu basah saja ya. Terakhir tata rias dasarnya adalah bedak tabur atau bedak padat. Bedak tabur untuk kulit berminyak, bedak padat untuk kulit berminyak dan kulit kering ya. Silakan mencoba. Mungkin sementara kita cut dulu, nanti kita lanjutkan dengan mengenal berbagai macam kategori makeup, yaitu yang saya sebutkan di brosur 14 kategori makeup termasuk internasional bridal makeup, fantasi dan karakter.